Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Banyak sekali para opler-opler, terutama fan guy dari Roronoa Zoro, yang mengatakan jika arc Wano merupakan arc-nya Zoro, dan mereka mengatakan jika pernyataan tersebut bersumber dari Odading Sensei. Nah, karena penasaran, Mimin coba meminta wangsit dari Simbah Google. Bahkan hingga mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang pun, Mimin belum menemukan artikel mengenai perkataan Oda tersebut. Namun ada satu artikel menarik yang Mimin dapatkan dan berisi pernyataan Oda di sekitar akhir tahun 2019-an. Odading Sensei mengatakan jika dia sedang mempersiapkan kejutan besar untuk semua opler pada Wano Kuni babak ketiga nantinya. Oda memberikan beberapa kisi-kisi sebagai berikut. Apakah Luffy akan melawan Kaido sekali lagi? Apakah Zoro akan mendapatkan pertarungan yang epik? Apakah penyusupan ke Onigashima akan segera dimulai? Yap, memang perang di Onigashima sebentar lagi akan benar-benar dimulai. Namun, sampai manga One Piece chapter 998 rilis, Luffy masih belum berhasil bertemu dengan Kaido. Apalagi, Zoro masih sibuk menghadapi para Kroco di arc Wano Kuni babak ketiga ini. Sampai-sampai Zoro mendapatkan julukan sebagai The Kroco Slayer oleh sebagian para opler. Meskipun begitu, pada manga One Piece chapter 997, Zoro memperlihatkan tekad bulat jika dirinya datang ke Onigashima untuk menebas bokong Kaido yang katanya adalah seekor makhluk terkuat di dunia ini. Nah, Odading Sensei sebenarnya sudah mempersiapkan takdir dari Zoro di arc Wano jauh-jauh hari, bahkan sebelum manga One Piece diorbitkan oleh dirinya. Mari kita simak clue-nya bersama-sama. Kaido merupakan seekor makhluk yang mampu berubah ke wujud naga Shenlong. Dan di Wano Kuni terkenal sebuah legenda mengenai sosok samurai yang dijuluki Dewa Pedang dan merupakan pensiunan seorang Dragon Slayer. Yap, dia adalah Ryuma. Odachi pernah menceritakan sosok Ryuma ini pada manga one shot-nya yang berjudul Monster, yang dia buat sebelum serial manga One Piece dipublikasikan. Bahkan pada SBS volume 47, Oda mengatakan jika one shot manganya yang berjudul Monster ini masih satu universe dengan One Piece, namun dalam timeline yang berbeda berabad-abad tahun yang lalu. Namun uniknya, Oda sepertinya sengaja menyamakan beberapa scene yang ada di manga Monster dengan sosok Roronoa Zoro. Meskipun belum dikonfirmasi apakah Ryuma juga memiliki passion sebagai tukang kesasar sama seperti Zoro ataupun tidak. Dalam manga Monster, terdapat scene di mana Ryuma dituduh sebagai pembunuh setelah sarung pedang miliknya tanpa sengaja ditabrak oleh seseorang bernama DR. Dalam buku Primbon Persamuraian, menyenggol sarung pedang milik seorang samurai memiliki arti sebagai tantangan bertarung dengannya. DR tak terima dihajar oleh Ryuma dan menuduh jika Ryuma telah menusuk dirinya dan langsung meniup sasangkala yang dapat memanggil seekor naga, sehingga warga sekitar menganggap jika Ryuma adalah pembunuh dan akan mengakibatkan desa mereka hancur karena amukan sang naga. Hal yang sama juga terjadi pada Zoro di Wano Kuni. Pada manga One Piece chapter 909, Zoro yang sedang menyamar sebagai Ronin tersasar sampai ke tengah kota dan malah tertangkap oleh Satpol PP. Dia dituduh sebagai pembunuh warga kota yang sering mangkal di malam hari. Selain itu, Zoro juga dituduh sebagai perampok makam karena dirinya memegang pedang Susui yang merupakan milik samurai legendaris Ryuma dan makamnya dijarah kurang lebih 23 tahun yang lalu. Kemudian, baik Ryuma dan Zoro bertemu dengan wanita yang sama-sama memiliki kenangan buruk dengan naga. Ryuma bertemu dengan Flare, satu-satunya orang yang selamat ketika desanya di bumi hanguskan oleh seekor naga. Sedangkan Zoro bertemu dengan Kozuki Hiyori, anak dari sosok Kozuki Oden, yang ditembak mati oleh Kaido dan kastil tempat dia tinggal sempat dibakar habis oleh naga Bearbrain Kaido. Ryuma pernah membelah naga menggunakan pedang Susui miliknya, sedangkan Zoro pun juga pernah membelah naga buatan Dr. Vegapunk di Punk Hazard, tepatnya pada manga One Piece chapter 656. Zoro menggunakan teknik Itoryu Lai, si Shishi Shonson, menggunakan pedang Susui. Mengapa dari ketiga katana milik Zoro, Oda harus menggambarkan Zoro membelah naga menggunakan pedang Susui miliknya? Betul-betul kebetulan yang sangat mengenceritkan, bukan? Nah, itu artinya secara tidak langsung, Zoro sudah mengikuti napak tilas dari sosok Ryuma. Saat ini Zoro sudah merelakan pedang Susui dan mendapatkan pedang Enma, hasil dari giveaway plus Hiyori. Pedang Enma merupakan pedang milik Hiyori yang merupakan warisan terakhir dari ayahnya, Kozuki Oden. Pedang Enma juga memiliki histori yang berhubungan dengan naga. Bahkan sampai saat ini pedang Enma masih menjadi salah dua pedang yang mampu mengukir tato permanen pada tubuh Kaido. Pedang Enma sudah resmi menjadi milik Zoro. Apakah Zoro juga akan mengikuti nampak tilas dari sosok Kozuki Oden? Yap,
Tak hanya memiliki kesamaan Shin dengan Ryuma, Oda Sensei pun membuat sedikit kesamaan Shin antara Zoro dengan Kozuki Oden. Pada manga One Piece chapter 965 diperlihatkan jika Kozuki Oden berhasil menyelamatkan Amatsuki Toki dari serangan bajak laut dan kemudian Oden pingsan, lalu dirawat oleh Toki. Hal yang sangat mirip dengan Zoro. Pada manga One Piece chapter 937, Zoro menolong Hiyori dari serangan Kamazo the Manslayer. Setelah Zoro berhasil mengalahkannya, dia jatuh pingsan dan mendapatkan perawatan plus-plus dari Hiyori. Pada saat Kozuki Oden bertemu dengan Toki, saat itu umur Toki ialah 26 tahun, sama dengan Zoro saat pertama kali bertemu dengan Hiyori, yang juga memiliki umur 26 tahun. Kemudian, pada manga One Piece chapter 968, Toki terlihat menangis di pangkuan Kozuki Oden setelah menceritakan perlakuan tidak senonoh anak buah Orochi padanya saat Oden menjadi Bang Toib yang tak kunjung pulang. Sedangkan pada manga One Piece chapter 943, setelah eksekusi mati Shimotsuki Yasuie, Hiyori menangis di pangkuan Zoro dan dia menceritakan mengenai nasib warga Ebisu yang hanya bisa tertawa meskipun dalam keadaan sesedih apapun. Selain itu, baik Oden dan Zoro pernah ingin menyembelih Shogun Pakboy Orochi menggunakan teknik Nitoryu, namun mereka berdua tak bisa melakukannya karena Orochi dilindungi oleh seseorang. Di mana pada manga One Piece chapter 969, Oden tak mampu menyembelih Orochi karena dia dilindungi dengan barrier, hasil kekuatan buah iblis Bari-Bari no Mi milik Kurozumi Semimaru. Sedangkan Zoro pada manga One Piece chapter 944 dihalangi oleh Kyoshiro ketika dia ingin menggorok leher si Shogun tampan tersebut. Nah, plot yang sangat mirip bukan antara Zoro dengan Kozuki Oden? Saat ini, hal yang belum dilakukan oleh Zoro adalah menggoreskan tato permanen di tubuh milik Kaido. Apalagi, Zoro saat ini sudah dibuff dengan pedang Enma oleh Oda Sensei. Yap, semua clue memang sudah terlihat dengan jelas jika Zoro akan mengikuti nampak tilas dari sosok Kozuki Oden. Apalagi Kaido mengatakan pada manga One Piece chapter 993 jika saat ini sudah tidak ada samurai lagi yang sehebat Kozuki Oden di Wano Kuni. Nah, impian Zoro adalah untuk menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Dan salah satu batu sandungan yang harus dia lewati adalah Kozuki Oden. Meskipun Oden sudah almarhum, tapi Zoro masih mampu melampauinya, yaitu dengan cara memecahkan rekor muri yang selama ini masih dipegang oleh Oden. Yap, apalagi kalau bukan menebas naga Kaido. Nah, semoga Oda tidak konsisten dengan membuat plot Zoro sama dengan plot Kozuki Oden. Bisa-bisa nantinya Zoro direbus di dalam minyak panas sambil menggendong kru Mugiwara yang lainnya. Yap, kita tunggu saja kejutan dari Oda Sensei ke depannya mengenai Zoro di Wano Kuni karena dia sudah berjanji jika Zoro akan mendapatkan pertarungan epik di Wano Kuni nanti. Yos nakama, itulah teori mengenai Zoro yang akan membelah naga Kaido. Jika dilihat dari sisi kesamaan plot cerita antara dirinya dengan Ryuma dan dirinya dengan sosok Kozuki Oden. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!